Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin sharing materi tentang takdir ya. Mungkin kita semua pernah mendengar ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbincangan sehari-hari, obrolan sehari-hari, istilah takdir ya. Ketika seorang misalnya mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan misalnya, untuk menghibur ya. Nah, ini biasanya motifnya itu kalau kita ngomong soal takdir itu adalah untuk penghiburan ya. Supaya orang yang mengalami peristiwa yang tidak nyaman, tidak mengenakan itu lebih tenang. Biasanya kita katakan ya itu sudah takdir gitu ya. Itu sudah istilah orang sekarang itu qadarullah katanya ya. Itu sudah ketentuan dari Allah gitu ya. Kata takdir ini dulu sempat kontroversial ya, tahun 80-an itu ada lagu yang diprotes oleh kalau dulu belum ada ya, tahun 80 atau 90-an ya, saya lupa itu. Belum ada KPI kan, yang ada itu Kementerian Penerangan itu memprotes satu lagu. Lagunya sebenarnya lagu sekuler, lagu yang ya cukup menghibur juga sih sebenarnya ya. Dan waktu itu dikenal sebagai lagu cengeng ya. Penyanyinya itu yang sekarang jadi anggota DPR dari fraksi PAN ya, Desi Ratnasari itu. Ada yang ingat gak ininya, lagunya yang diprotes soal takdir ya. Jadi di dalam syairnya itu ada bait yang menyebut takdir memang kejam gitu ya. Nah, itu diprotes habis ya oleh sebagian masyarakat juga ada gitu ya, terutama kemudian oleh Kementerian Penerangan itu. Jadi negara itu sampai ngurusi soal lagu ya. itu zaman Orde Baru ya. Jadi takdir memang kejam. Lalu kemudian setelah diprotes, dikomplain begitu, lalu syairnya nanti kemudian diubah ya oleh si penyanyi itu. Nah, jadi kata takdir ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan ini mungkin juga tidak hanya berlaku ya bagi seorang muslim ya. Di agama lain juga konsep tentang bahwa Tuhan telah menentukan perbuatan atau suatu peristiwa tertentu itu ada ya. Jadi keyakinan akan bahwa Tuhan mengintervensi perbuatan, peristiwa-peristiwa yang ada di keseharian, bahkan di sejarah itu ada ya, tersebar dalam berbagai ajaran agama-agama. Nah, kita ingin melihat ya tentang konsep takdir ini secara lebih detail ya. Kira-kira apa yang menjadi masalah ketika kita bicara tentang takdir ini. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, dalam ajaran Islam, saya mulai dari situ dulu. Ada rukun iman ya, rukun iman percaya pada qada dan qadar katanya gitu ya. Qada dan qadar itu kalau mau simpelkan, mau disederhanakan itu percaya adanya ketentuan Tuhan ya, adanya peran Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia ini. Nah, ada pertanyaan yang muncul ya, ini problemnya ketika kita bicara takdir. Apakah
setiap perbuatan kita itu memang telah ditentukan oleh Tuhan. Apakah setiap apa yang kita lakukan itu sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa? Apakah perbuatan baik dan perbuatan buruk semuanya merupakan produk dari Tuhan, dari Allah? Kalau jawabannya adalah positif, artinya ya memang semuanya ditentukan oleh Tuhan. Mungkin pengandiannya seperti kita sering mengilustrasikannya adalah dengan wayang. Kita itu wayang di tangan dalang. Jadi manusia ini adalah wayang dan dalangnya itu adalah Tuhan. Wayang itu tidak punya kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk berkehendak, untuk memilih sesuatu. Semuanya telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah konsep takdir itu seperti itu? Apakah misalnya kita yang terlahir ya di dunia ini, ketika kita lahir di Indonesia, berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, berasal dari keluarga biasa-biasa saja, ini merupakan takdir Tuhan? Apakah kelahiran dan kematian kita juga ditentukan oleh Tuhan? Apakah perbuatan-perbuatan kita itu juga ditentukan oleh Tuhan? Apakah ketika saya bersedekah itu artinya bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berkehendak untuk bersedekah melalui kita? Apakah ketika seorang melakukan perbuatan jahat sesungguhnya dia sebenarnya tidak bisa memilih apakah perbuatan ini boleh atau tidak boleh, tapi karena keterpaksaan itu semuanya telah di-drive ya, telah ditentukan oleh Tuhan. Oke, kita fokus ke yang perbuatan tadi ya. Apakah perbuatan kita itu betul-betul ditentukan seluruhnya 100% oleh Tuhan? Apakah ada andil kita juga di situ? Atau jangan-jangan kita itu bebas saja, tidak ada peran Tuhan dalam tindakan-tindakan kita? Oke, jadi kalau kita beranggapan bahwa seluruh tindakan manusia, tindakan individu ya, tindakan saya, tindakan adik-adik dan teman-teman ini itu sudah ditentukan oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan perbuatan jahat ya? Kalau perbuatan baik oke lah ya, bahwa Tuhan Allah itu maha baik, karena itu dia akan mendorong dan akan menentukan dan bahkan mendalangi semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah seperti itu ya? Kalau memang baik, memang gak ada masalah. Tapi kalau seandainya, dan ini faktanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan orang itu baik gitu. Ada perbuatan jahat, ada perbuatan buruk, ada perbuatan kejam, ada sadisme, ada perbuatan kezaliman gitu. Apakah semua itu ditentukan oleh Tuhan? Itu kan perbuatan jahat ya. Sedangkan Tuhan maha baik. Lalu bagaimana status perbuatan-perbuatan jahat itu? Apakah memang juga ditentukan, telah ditakdirkan oleh Tuhan? Nah, problem lanjutannya adalah kalau memang jawabannya lagi-lagi ya, kalau jawabannya adalah ya, betul bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Tuhan, lalu apa relevansinya ketika seseorang dihukum ya? Hukum menjadi tidak relevan kalau kita meyakini bahwa semua perbuatan itu ditentukan oleh Tuhan. Ya kan? Bagaimana misalnya ada seorang pembunuh ya, dihadapkan di pengadilan.
lalu kemudian Anda bersalah, lalu kemudian dia bisa berdalih gitu kan. Dia bisa mengatakan bahwa loh, saya tidak melakukan apapun, semua apa yang saya lakukan itu adalah takdir Tuhan, itu sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa, sudah dicatat begitu ya, untuk saya lakukan. Jadi saya tidak melakukan apapun, yang melakukan itu adalah Tuhan. Jadi perbuatan manusia, tapi kemudian yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Kalau perbuatan itu dianggap sebagai telah ditentukan oleh Allah, telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu konsekuensinya gitu ya. Jadi kalau orang beranggapan bahwa semuanya telah didalangi oleh Tuhan, maka konsekuensinya adalah hukum tidak relevan lagi. Jadi problem ya, kalau kita jawabannya seperti itu. Kalau jawabannya sebaliknya, oke, kita mulai dari jawaban sebaliknya. Kalau sebaliknya kita mengatakan bahwa dalam tindakan kita, dalam perbuatan-perbuatan spesifik kita ya, ketika kita bersedekah menolong orang, atau ketika kita berbohong, ketika kita menjahati orang lain, itu semuanya tidak ada intervensi Tuhan, tidak ada andil Tuhan, Tuhan tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan kita. Lalu apa makna bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu menentukan? Itu kan ada ya dalam, misalnya kalau di Quran itu ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu kan, yang menyebutkan bahwa ya semua, misalnya saya kutipkan ya, dengan cara seperti itu berarti tidak ya, berarti dia tidak mengakui atau katakanlah mendegradasi gitu ya, keyakinan bahwa Tuhan itu memang berkuasa gitu. Nah, ini problem gitu ya. Berarti dia nggak yakin kalau Tuhan itu memiliki andil dalam hidup sehari-hari manusia gitu. Nah, ini dilema ya. Jadi ada dua ekstrim yang kalau salah satunya kita pilih, maka ada konsekuensi yang tidak masuk akal ya. Kalau kita mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan, bahkan perbuatan jahat sekalipun, maka hukum tidak bisa bekerja, hukum tidak relevan lagi. Kalau kita mengatakan bahwa ya tidak ada urusan Tuhan dalam tindakan manusia, maka itu sesungguhnya sedang membersihkan sedang menempatkan Tuhan seolah jauh di sana, yang tidak ada peran sama sekali dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, dan itu seolah menafikan ya, seolah meniadakan keyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini ya? Ini memang salah satu problem yang menarik untuk didiskusikan dan bahkan menjadi perdebatan panjang ya di kalangan para teolog ya, para mutakallim itu ya. Baik, adik-adik, rekan-rekan sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa pendapat ya dari dari para pemikir klasik di kalangan Muslim tentang pertanyaan tadi. Jadi, apakah perbuatan-perbuatan kita itu telah ditentukan ya oleh Tuhan, telah ditakdirkan oleh Tuhan? Oke, yang pertama saya ingin mengutip pendapat dari kelompok atau mutakallim ya, para teolog yang dalam tradisi intelektual Islam dikenal sebagai kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kaum rasionalis yang mengedepankan akal ya, mengedepankan nalar dibandingkan dengan wahyu. Bahkan kata kaum Mu'tazilah, kita itu sebenarnya tanpa wahyu pun kita sudah bisa mengenal Tuhan. Kita bisa menyimpulkan bahwa ada Tuhan di balik alam semesta ini. Jadi
Mereka ini kaum disebut sebagai kaum rasionalis. Pandangan-pandangannya memang cukup kontroversial, misalnya soal mukjizat ya. Mukjizat itu diartikan bukan sebagai keajaiban ya. Keajaiban-keajaiban yang ya seperti apa tuh namanya, Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Ibrahim yang dibakar tidak hangus ya, tidak terbakar, dan seterusnya itu. Kaum Mu'tazilah tidak mencoba mencari alasan-alasan logis di balik mukjizat-mukjizat itu ya. Bagi kaum Mu'tazilah mungkin kalau saya boleh simpulkan ya, segala peristiwa alam itu ada penjelasannya sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu harus dicari gitu ya, alasan-alasan dan sebab akibat sampai suatu peristiwa, suatu momen itu terjadi. Kita bisa mengatakan itu mukjizat sebagai keajaiban. Kenapa? Karena kita belum menemukan ya penjelasan rasional tentang sesuatu itu. Nah, kembali ke pendapat kelompok ini ya, kelompok Mu'tazilah atau rasionalis ini yang terkait dengan tindakan ya manusia atau perbuatan kita ini. Nah, menurut analisis para mutakallim dari golongan ini, dari para rasionalis ini mengatakan bahwa perbuatan kita itu memiliki dua unsur ya. Ada unsur yang kemudian disebut sebagai kehendak, ada yang disebut sebagai daya. Jadi kalau saya misalnya menginginkan, saya ingin berjalan gitu ya, itu kehendak saya, keinginan saya. Kehendak itu tidak bisa mewujud kalau saya tidak punya daya untuk berjalan. Oleh karena itu, suatu perbuatan adalah pertemuan antara kehendak dengan daya. Ya, itu yang disebut sebagai perbuatan, sebagai tindakan kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita melakukan suatu perbuatan, siapa yang berkehendak di situ? Dan daya siapa yang berperan di situ? Nah, menurut kaum Mu'tazilah, menurut kaum rasionalis ini, suatu perbuatan, misalnya perbuatan saya, itu adalah kehendak saya. Oke, itu yang pertama. Itu adalah kehendak saya, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Kemudian dayanya, daya siapa? Apakah daya Tuhan ataukah daya saya? Lagi-lagi kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa yang memungkinkan kita melakukan suatu atau yang kemudian disebut sebagai daya itu adalah daya punya saya gitu ya. Daya milik saya, daya manusia, bukan daya Tuhan. Memang kaum Mu'tazilah mengakui daya itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi dayanya itu sendiri itu adalah daya yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh saya. Dan bagi kelompok Mu'tazilah ini tidak mungkin ada dua daya sekaligus ya dalam suatu perbuatan itu. Jadi kalau enggak itu adalah daya manusia ataukah daya Tuhan. Dan kelompok rasionalis mengatakan ya sebenarnya adalah daya Tuhan gitu ya. Daya manusia, ada beberapa argumen ya mengapa kemudian suatu perbuatan itu merupakan kehendak manusia dan sekaligus daya manusia. Misalnya begini, diberikan contoh ya, saya mengutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Harun Nasution. Contoh dan argumennya. Yang pertama misalnya berterima kasih ya. Kalau kita berterima kasih maka terima kasih itu sebenarnya untuk siapa? Ya. Apakah
terima kasih itu untuk orang yang memang melakukan suatu perbuatan baik, misalnya untuk kita, ataukah kita berterima kasih pada Tuhan? Yang jelas kita berterima kasih pada manusia yang memang telah melakukan suatu perbuatan yang baik misalnya. Lalu yang kedua, yang seperti saya katakan di atas ya. Jadi semua hal baik itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Maka ketika ada perbuatan jahat, itu harus dinisbatkan, harus dirujukan perbuatan jahat itu kepada siapa? Tidak bisa pada Tuhan. Perbuatan jahat hanya bisa ditempelkan, hanya bisa disifatkan pada perbuatan manusia. Itu argumen yang kedua. Lalu, nah ini ada argumen-argumen dari ayat Quran ya. Saya kutipkan saja ada beberapa ya. Tadi sudah ada argumen tentang perbuatan baik kan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah misalnya, itu bahwa Allah itulah yang berbuat baik ya pada segala sesuatu ciptaannya. Nah, jadi Tuhan itu selalu baik, dan kalau ada perbuatan jahat maka itu adalah perbuatan manusia. Kemudian ada lagi jazaa'an bima kanu ya'malun misalnya ya. Jazaa'an jadi balasan untuk dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada pahala kan, kalau dalam konsep agama-agama kan ada pahala. Nah, pahala itu untuk siapa? Kalau memang semua tindakan manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan, maka pahala pun nggak relevan kan? Nah, itu memberikan pahala untuk apa? Karena yang berkehendak dan daya semuanya berasal dari Tuhan gitu. Jadi malahan tidak relevan ya, konsep pahala itu. Tapi nyatanya konsep pahala ada ya dalam kitab suci. Jadi bagi kelompok ini, kelompok rasionalis ya, manusia itu adalah pencipta perbuatannya. Itu kesimpulan umumnya seperti itu. Baik, itu satu pendapat ya. Ada pendapat yang lain yang kita bisa temukan, misalnya dari kelompok Asy'ari. Nah, ini kelompok yang paling banyak pandangan-pandangannya dianut di Indonesia ya, di Nusantara ini. Oleh karena itu, kalau kata ini seorang guru besar di UIN ya dulu mengatakan bahwa kalau orang Indonesia, terutama kaum muslimnya mau maju, maka teologinya, pandangan tentang Tuhannya itu harus diubah dari pandangan yang pandangan yang kolot begitu ya, yang mengatakan bahwa semuanya telah ditentukan oleh Tuhan, diganti dengan konsep Mu'tazilah tadi, bahwa semuanya itu ditentukan oleh manusia. Baru kemudian akan akan maju. Jadi kuncinya ada di sana. Baik, kita akan melihat pandangan ini ya, pandangan yang kedua ini yang yang mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan apakah perbuatan atau tindakan itu telah ditentukan oleh Tuhan, menurut kelompok atau aliran atau mazhab Asy'ariyah, nanti ada varian-variannya, itu mengatakan ya memang perbuatan manusia itu ditentukan oleh Tuhan, tapi ada usaha juga di sana. Oleh karena itu kita sering mendengar misalnya ungkapan-ungkapan ya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berusaha tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah, ini pandangan yang ini nih, pandangan yang kedua ini ya, mazhab Asy'ari ini. Mereka berpandangan bahwa ya kalau tadi di kalangan Mu'tazilah itu ada teori tentang
bahwa perbuatan itu terdiri dari kehendak dan daya, maka di kalangan Asy'ari juga di pendapat yang kedua ini berpandangan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh dua hal ya. Ada penggerak, ya, ada yang bergerak gitu ya. Ada penggerak, ada yang kemudian terpengaruh oleh penggerak ini. Penggerak dari seluruh perbuatan tuh siapa? Kalau mau ditarik gitu ya, siapakah penggerak dari seluruh perbuatan kita ya, perbuatan manusia? Maka di ujungnya itu ada Tuhan, ada Allah. Jadi semuanya pada hakikatnya ditentukan oleh Allah. Dan yang digerakkan, kalau ada penggerak, kemudian yang digerakkan gitu ya, itu yang kemudian bertindak ya, melakukan sesuatu, itu adalah manusia. Nah, ini mirip-mirip dengan ini ya, mirip dengan konsep dalang tadi kan, bahwa semua perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, pandangan kedua ini ya, pandangan kedua ini melihat bahwa dalam suatu perbuatan, dari perbuatan kita itu ada unsur kita ya, ada unsur kita sebenarnya, tapi juga ada unsur Tuhan juga. Jadi Tuhan tidak dinafikan, manusia juga diakui gitu. Bagaimana itu bisa dimengerti? Nah, ini salah satu ilustrasinya ya. Jadi kalau ada dua orang mengangkat batu yang sama, yang orang yang pertama itu sebenarnya nggak kuat gitu ya, mengangkat batu. Sedangkan yang satu itu kuat. Nah, ketika mereka berdua mengangkat batu itu, maka batu itu terangkat. Nah, disitulah maka ada ada titik temu ya di antara dua orang itu ya, orang yang kuat dengan orang yang tidak kuat gitu ya, untuk mengangkat batu itu. Nah, begitu juga manusia ini pada dasarnya lemah gitu ya. Manusia ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan apapun yang mendukung perbuatan-perbuatan kita adalah Tuhan. Jadi Tuhan berperan di dalam tindakan kita. Nah itu, jadi inilah yang kemudian disebut sebagai konsep kasab ya, kasab atau usaha. Jadi ada usaha manusia di sana, tetapi juga ada ada intervensi Tuhan juga sekaligus ya di dalam tindakan kita. Nah ini kira-kira pandangan umum ya tentang konsep apa yang kemudian disebut sebagai takdir itu ya. Lalu apa yang kemudian disebut sebagai takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan? Saya ingin menyederhanakan saja bahwa apa yang disebut sebagai takdir ya. Takdir itu secara sederhana adalah sesuatu yang telah lewat ya. Sesuatu yang sesuatu yang telah terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita mau berargumen, apa itu takdir? Takdir itu sesuatu yang sudah lewat. Tadi misalnya ketika saya menjelaskan tentang teori-teori Mu'tazilah, teori Asy'ariyah tadi ya, terkait dengan perbuatan manusia, maka itu semua adalah takdir karena sudah lewat gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui takdir apa yang nanti kita yang akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan tindakan-tindakan terbaik gitu, agar tindakan kita itu bisa mengakibatkan takdir yang baik. Nah, saya tutup dengan satu kisah ya. Suatu hari di zaman sahabat Nabi itu ada orang ya bawa kendaraan. Mungkin kalau zaman dulu tuh unta ya. Unta, lalu kemudian dia akan bertemu dengan khalifah Islam gitu.
Eh, lalu untanya itu ditaruh di tempat parkir ya, mungkin dulu saya nggak tahu ya apakah ada ya tempat parkir unta itu. Tapi nggak diikat itu ininya ya, apa namanya, untanya itu. Lalu kemudian ditegur gitu ya oleh sahabat gitu. Ini kok untanya ini nggak diikat ya? Ya nanti apakah lepas atau tidak lepas itu sudah takdir Tuhan. Jadi dia sudah ini ya, sudah berpikir tentang takdir di awal gitu ya. Nah ini menurut sahabat Nabi itu ini keliru ini. Jadi Anda ikat dulu, baru Anda serahkan seluruhnya pada Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai di awal. Ada juga satu hari, ini saya lupa ini apakah sahabat apakah Nabi ya. Jadi di satu daerah itu ada rencananya saya lupa ini sahabat apa Nabi ya, akan ke tempat itu yang ternyata di sana ada wabah ya, mungkin seperti COVID-19 begitulah ya, seperti beberapa yang lalu gitu ya. Kenapa tadinya niat mau datang ke sana gitu ya, mau datang ke tempat atau daerah itu, tapi setelah mendengar ada wabah maka mengurungkan niat. Seorang sahabat yang lain kemudian berkata, kenapa kok nggak berani ke sana gitu kan, apapun yang terjadi kan sudah takdir gitu ya. Nah lalu kemudian dijawab bahwa saya memilih takdir saya. Kalau saya ke sana, kemungkinan takdir saya itu akan kena virus gitu ya, akan kena wabah, dan kalau saya tinggal di sini saya tidak kena wabah gitu ya. Jadi saya beralih dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah itu kira-kira pandangan umum ya tentang takdir perbuatan manusia yang dikaitkan dengan kekuasaan dan intervensi Tuhan dalam tindakan-tindakan manusia. Baik, saya pikir itu pengantar diskusinya. Silakan bila ada pertanyaan atau komentar seputar apa yang saya sampaikan, sambil nanti saya siapkan untuk presensinya ya. Silakan adik-adik rekan-rekan sekalian bila ada komentar atau pertanyaan.